Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nini Fajari dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, berada pada posisi kontra di bawah mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Saya selaku tim oposisi sangat tidak menyetujui ada emosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan sanggahan, definisi, mekanisme solusi, dan argumentasi untuk memperkuat posisi saya. Sanggahan yang pertama adalah tim pro melupakan bahwa setiap anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang bersifat generalis maupun ada anak yang bersifat spesialis. Bagaimana tim pro yakin bahwa orang tua tahu dan yakin bahwa anak tersebut itu berminat pada bidang seni ini, sedangkan orang tua itu malah kesannya memaksakan anak jika sebenarnya bukanlah seni yang menjadi tempat sang anak berakhir. Sebenarnya bisa jadi bidang olahraga lah yang menjadi tempat anak ini berakhir. Lalu yang kedua, sains terjadi karena dorongan kapitalis. Padahal tindakan kapitalis ini juga bisa terjadi pada bidang seni. Dewan Juri yang terhormat, di mana pada saat ini banyak sekali artis-artis yang memunculkan gimmick daripada memunculkan esensi dari seni itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tim pro menyebut bahwa dengan mengajarkan les biola atau piano, harus kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwasannya seni itu tidak hanya sebatas dari les biola dan piano, namun seni itu juga mencakup hal yang luas. Seorang tokoh dunia psikolog yaitu Erik Erikson mengatakan bahwasannya umur 13-12 tahun itu masih merupakan fase mencari jati diri, yang mana hal tersebut tidaklah mudah Dewan Juri yang terhormat. Lalu kami selaku tim oposisi juga mengatakan bahwa daripada fokus pada satu bakat, lebih baik diekspor untuk mencari bakat lain daripada saat kecil sudah disuruh untuk berseni, namun sebenarnya anak ini lebih berminat pada bakat olahraga. Dewan Juri yang terhormat. Lalu sanggahan yang kedua adalah tim lawan terlalu membenturkan antara seni dengan sains, padahal kedua aspek tersebut dapat dipadukan dan dapat disejalankan sesuai dengan kebutuhan hidup pribadi masing-masing. Seperti contohnya saja, seorang tokoh Leonardo da Vinci yang merupakan seorang seniman yang kita tahu, seniman terkenal. Dia juga merupakan seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, teknik, geologi, astronomi, botani, dan kartografi atau ilmu pemetaan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pelukis ternama yang melukis lukisan Mona Lisa yang mendunia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa seni dan sains tidak akan saling berbenturan namun bisa selaras. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini saya juga mempunyai pertanyaan, apakah sebenarnya yang dicari dari tim pro itu bakat dari sang anak atau keinginan atau bakat dari sang orang tua yang tidak terpenuhi? Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya memasuki definisi dari mosi yang akan kami perdebatkan pada kesempatan kali ini, yaitu menurut Tampu Bolon 1991.241 mengatakan bahwa minat adalah suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Lalu menurut Woodward dan Marquis mengatakan bakat adalah sebuah prestasi kemampuan bawaan atau kemampuan yang datang tanpa dilatih. Dewan Juri yang terhormat, sejauh ini saya sangat tidak menyetujui ada emosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Mari beralih kepada mekanisme yang dapat mengajak Dewan Juri untuk menyetujui adanya emosi perdebatan mendukung argumentasi saya dalam perdebatan kali ini, yaitu lebih baik orang tua mengenalkan anak-anaknya pada semua bidang generalis, dan pada saat si anak ini sudah mencapai umur yang sesuai, anak dapat memilih bidang secara lebih mengerucut atau spesialis. Harus kita tahu juga Dewan Juri yang terhormat, yang menentukan minat dan bakat itu adalah anak, bukan orang tua. Tugas dari orang tua ini adalah untuk mengeksplorasi segala bidang agar anak dapat mengenalnya dan bisa menentukan mana yang merupakan bakat dan minat saya atau anak tersebut. Orang tua itu cukup mengarahkan saja, seperti contohnya adalah melihat pameran seni, terus belajar di museum, mengajak anaknya ke kantor, atau memperlihatkan permainan-permainan pada olahraga seperti contohnya voli, bola, basket, dan lain-lainnya. Dewan Juri yang terhormat, sejauh ini saya masih sangat tidak menyetujui emosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Ada dua argumentasi yang akan saya bawakan, yaitu tentang karakter seseorang yang berbeda-beda dan minat dan bakat suatu individu yang merupakan hal yang berbeda. Seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa setiap anak pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Walaupun dia saudara-sedara, karakter tersebut dapat berbeda.
yaitu ada anak yang bersifat generalis atau bisa cenderung melakukan segala hal, dan ada pula anak yang bersifat spesialis yang mana dia hanya bisa melakukan satu bidang saja. Mosi ini hanya mengakomodir kepentingan anak-anak yang berkarakter spesialis, sedangkan anak-anak yang berkarakter generalis tidak dapat diperhatikan. Dewan juri yang terhormat, kekhawatiran inilah dari tim oposisi bahwa dengan adanya kata wajib dibebankan pada orang tua, justru orang tua yang memaksakan kehendak anaknya. Bagaimana jika anaknya berbakat di seni tapi minatnya bukan ke sana, misalnya ke olahraga? Kalau begitu kejadiannya, bukankah orang tua yang justru memaksakan kehendaknya karena dia salah membaca bakat dan minat anaknya? Dewan juri yang terhormat, lalu minat dan bakat sesuatu individu yang merupakan hal yang berbeda. Dari pengertian bahwa minat dan bakat adalah hal yang berbeda. Intinya perbedaan minat dan bakat adalah minat merupakan sesuatu yang membuat anak tertarik, sedangkan bakat merupakan kemampuan bawaan yang telah dimiliki anak pada bidang tertentu. Dewan juri yang terhormat, misalkan saja anak ini minat di seni, namun dia itu lebih berbakat di bidang olahraga. Hal tersebutlah yang tidak boleh dipaksakan orang tua karena sangat mempengaruhi bagaimana si anak tersebut tumbuh dan memilih kehidupannya di masa yang akan datang. Dewan juri yang terhormat, sesuai dengan apa yang telah sampaikan mulai dari sanggahan, definisi, mekanisme solusi, dan argumentasi, saya sangat tidak menyetujui adanya mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Saya harap Dewan juri yang terhormat dapat mendukung adanya argumentasi saya dalam perdebatan pada kesempatan kali ini. Saya juga mempunyai pertanyaan bagi tim oposisi dan para hadirin sekalian beserta Dewan juri, yaitu apakah sebenarnya Anda sebagai orang tua menginginkan anaknya tidak mengetahui arah dari kemampuan sang anak, sehingga di kemudian hari si anak ini susah dalam menentukan pekerjaan atau bidang yang disukai? Tentu saja sebagai orang tua tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya sebagai kontra. Sekian, terima kasih.